Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Syabah ini terus terang isinya gado-gado ya. Kadang kita ngomongin soal mahasiswa bikin skripsi, lain waktu kita ngajak ngobrol bocil, bocah-bocah cilik. Lain waktu nanti kita juga akan ngobrol tentang politik, pokoknya tentang macam-macam. Tapi intinya, tujuan utamanya adalah kita berusaha untuk membuat suatu pencerahan. Pencerahan artinya kita ingin apa yang kita sampaikan itu nanti ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi penonton tentunya. Main target saya itu adalah generasi muda. Ya, saya ingin generasi muda mendapatkan penjelasan-penjelasan, pengarahan-pengarahan tentang berbagai macam masalah, biar jadi tambah pintar, biar jadi tambah ada pencerahan. Yang jelas karena saya nggak mau bahwa mahasiswa maupun generasi muda pada umumnya itu lebih banyak digiring ke sana kemari dalam rangka politik. Nah kebetulan ini kan kita dengan Muhammad Khalid ya, dan kemudian dengan Siti Rahmawati itu ikut kuliahnya kan kewirausahaan ya. Jadi mungkin kita topiknya kali ini adalah bagaimana membangun jiwa kewirausahaan ya, supaya ya kan tujuan dari kuliah itu adalah untuk supaya Anda bisa berwirausaha. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri. Silakan Khalid. Nama saya Muhammad Isabu dari Universitas Tangerang, kelas 6 apa sih? D ya, manajemen, kelas pagi. Oke, 6D, 6B 6B S. 6D. Iya, salah. Saya aja yang gua masih ingat ya nih. Kamu mau berarti. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya semester 6. Oke, kita lihat di sini ada apa namanya bagan ya. Bagan yang mungkin sudah tidak asing karena Anda pernah melihat ini, yaitu gambar tentang product life cycle. Product life cycle ini kurang lebih sama saja dengan human life cycle. Artinya sama saja dengan daur atau siklus kehidupan manusia. Ya. Dimana kalau manusia kan kita tahu mulainya dari janin, terus kemudian lahir menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi bocil, bocah cilik, terus kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi seperti Anda yang mulai dari remaja beranjak dewasa, akhirnya kemudian dewasa dan finally tentu menjadi tua. Tua pada akhirnya kembali lagi ke anak-anak umur panjang. Iya. Sama juga kadang-kadang yang namanya manusia itu kan nggak selalu mengalami daur seperti ini. Kadang di tengah jalan ya sudah dipanggil. Sama produk juga begitu. Produk itu biasanya dimulai dengan suatu siklus yang paling dasar, yaitu product development, artinya pengembangan produk. Setelah pengembangan produk, lalu kemudian mulai dengan siklus berikutnya, yaitu produk yang sudah dibuat dicoba untuk dilempar ke pasar, dipasarkan, dimarketkan, dijual. Tapi pada awal tentunya belum tentu dijual langsung laku, tapi diintroduce dulu, diperkenalkan kepada masyarakat, dimarketingkan. Nah setelah produk yang sudah tadinya itu di develop sebelumnya dengan baik, ya, kemudian dia diperkenalkan, mungkin dia akan mendapatkan yang namanya konsumen. Ada konsumen yang tertarik, gitu kan ya, konsumen yang tertarik dengan produknya,
Dan akhirnya kalau dia sudah diperkenalkan mendapatkan konsumen, dia lama-kelamaan akan tumbuh, naik, ya. Pembelinya sudah mulai banyak, konsumennya sudah mulai banyak, kan gitu ya. Nah, di dalam pertumbuhan inilah maka kemudian nanti si produk itu akan semakin luas pasarnya, kan gitu. Kemudian setelah produk itu makin bertumbuh, makin naik, sampai pada akhirnya sampai pada suatu tahap yang kita sebut sebagai maturity. Kalau orang ini namanya sudah dewasa. Ya misalnya kamu sudah umur 40 tahun, sudah 40 tahun, 50 tahun, di situ sudah ketahuan apakah Anda sukses atau tidak, puncaknya. Ya. Jadi sini sudah sampai kepada suatu kedewasaan dari produk ceritanya. Nah, kalau dalam karir manusia, ya mungkin dia sudah mencapai suatu puncak prestasi, sudah jadi direktur, sudah sukses, Sudah punya semuanya. ya, nah finally tentunya dia akan kembali landai dan turun. Artinya dari segi usia kan mulai turun, ya kan? Oke. Anda peserta mata kuliah kewirausahaan yang tentunya pasti tidak asing dengan bahan ini. Ya mungkin harus kita diskusikan. Rahma udah mulai ikut kuliah, bukan kuliahnya, berwirausaha belum? Dulu sebelum ada pandemi, saya pernah jualan online di kampus sama teman-teman kampus gitu. Jadi sistemnya saya ngambil dari orang, terus pesanan teman-teman dikumpulin sistem PO, lalu misalkan dikasih jeda waktu 1 minggu, baru barang datang, saya antar uangnya, saya ambil gitu. Tapi setelah ada masih ini PPKM, PSBB yang pertama, jadi nggak dilanjut lagi. Bukannya pada masa PSBB maupun PPKM di masa pandemi ini online malah hidup? Karena untuk ngambil barang dari saya ke teman saya yang beli ini, misalkan Halid beli ke Kebetulan memang benar apa cuma contoh doang nih? Contoh. Bukan dia yang beli beneran. Dia nggak mau beli ya? Nggak mau dia. Curang. Iya. Oke, terus? Jadi susah untuk ketemu gitu, Wak. Karena kan teman-teman kuliah kan di Cikupa, sekarang saya Nah, kan online kan memang nggak perlu ketemu. Tapi jadi saya tuh bukan gimana ya ngejelasinnya. Jadi saya ngambil dari orang biar Kayak pihak kedua kan. kayak gitu Bang. Gitu. Jadi nggak langsung dari sana dikirim ke Halid, jadi melalui saya dulu gitu Bang. Kamu jadi trader ya, Iya gitu. pedagang. Pedagang. Terus kemudian hambatannya pada masa online, saya kurang jelas nih. Karena seharusnya dalam masa online justru makin hidup. Jadi saya tuh gimana ya Bang? Gak bisa melanjutkan karena ya itu teman-teman saya jauh, terus saya tuh bukan yang produk saya sendiri, bukan. Jadi kalau pakai ongkir lagi untuk nganter ke Halid itu perlu biaya lagi gitu Bang. Jadi susah untuk akurasinya tuh susah gitu. Gitu. Untuk bisa memasarkan atau bisa mendekati konsumen, padahal kamu lagi nggak boleh ketemu, tapi memang sekarang justru online yang lagi ini. Menurut kamu apa kamu jalan? Kamu udah usaha juga Bu? Saya dulu waktu itu usaha kayak foto bingkai juga sih bah, foto yang diedit-edit. Nah, sampai sekarang juga Foto dede itu jangan-jangan Jokowi mau jadi kemarin kamu jangan maksudnya kayak happy birthday, sudah gitu. bukan foto Jokowi dede itu ya, Bukan, Pak. bahaya itu. Kan yang terakhir berita sekarang ini nih, ya Jokowi diedit jadi Miss Universe, wah kurang ajar banget itu orang tuh, benar-benar kepala negara loh. Jangan kayak gitu ya editnya yang makanya nggak boleh. Jangan cari penyakit lah zaman sekarang, ngapain ya. Akhirnya kan malah ditangkap, malah mendaftar yang tadinya bebas ya kan. Kita dalam kondisi yang bebas, biarpun PPKM kan tetap bisa bergerak. Kalau begitu kan masuk penjara ya, apanya yang berat kan dia mati di dalam. Oke. Akhirnya minta maaf, nangis-nangis. Tadinya aja nggak usah gitu kan ya. Masih usia kamu lagi, masih muda juga kan. Aneh kadang-kadang orang. Oke, terus kemudian
usaha kamu mendekati konsumen gimana? Ya pertama sih apa kita interaksi dulu lewat WA atau apa gitu. Terus kalau udah kenal lama ya udah gitu Mbak. Terus kalau udah cakep dijelasin nggak? Ya udah. Ini sekalian barangkali Mungkin kita tolong ini gue punya produk tolong jualin ya. Terus kalau ada hasilnya bagi gitu seberapa sekian. sekarang masih jalan. Masih cuma mengalami penurunan Mbak. Penurunan karena Ya itu musiman Mbak. apa sih? Musiman Karena karena produknya. kayak foto kayak gini sih. Oh ya bingkai-bingkainya atau kalau gua edit foto. Dua-duanya Mbak. Rahma coba di edit jadi siapa gitu yang penting kita. Nggak mempan ya. Iya, sama aja makanya. Iya. Itu sebenarnya satu bidang yang ini juga itu yang potensial juga itu. Tapi memang harus kita apa namanya gigih, wirausaha itu memang harus gigih. Jangan kira bahwa orang-orang yang sukses sekarang itu tiba-tiba jadi sukses itu nggak mau. Ada anggarannya juga kan Mbak. Dia dari bawah juga sama kayak gini. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat tuh kayak Abah sekarang ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi YouTuber yang sukses. Nggak mungkin sekelas Atta. Belum tentu. Tapi juga bukan berarti nggak bisa. Bisa iya, bisa enggak, bisa iya gitu loh. Iya. Tergantung juga kegigihan kita. Kita kan taunya Atta sekarang udah sukses. Tapi kan kemarinnya babak belurnya kan kita nggak tahu. Ya kan, siapa lagi pengusaha yang kita anggap sukses itu kita tahunya sekarang. Rich, siapa lagi? Yang YouTuber terkenal. Iya, Iya. Ricis. Rich Iya, Ricis. itu masih ini yang bintang. Apa itu? Siapa? Oh, nggak tahu saya. Ada itu yang film Ricis, itu yang anak kecil kaya raya itu loh. Ya kaya raya yang dulu siapa itu mau jadi kesana larinya. Ya Ricis. Iya, Ricis. Terus kemudian siapa lah pendidikan berjalan siapa kan. Itu semua pasti dimulai dari awal. Jadi nggak mungkin kita apa namanya sukses ya tanpa apa ada rintisan sebelumnya. Seperti orang bilang ini seperti penemu listrik ya, Yosua dan sebagainya. Itu dia kerja puluhan tahun itu dan nggak sendiri, bertim. Baru kemudian akhirnya dia mencapai satu sukses karena memang nggak pernah berhenti. Oke, kemudian itu growth. Ya. Growth itu artinya sudah mulai berkembang. Menurut Anda ketika orang sudah mulai berkembang, ya model komunikasinya atau model pemasarannya kayak apa yang bisa kita sampaikan? Ya mungkin dari produknya dibagusin lagi ya Bang. Biar ciri khas kita tuh kayak kita punya produk apa biar terkenal gitu sama orang lain. Udah terkenal, udah dikenal tapi kemudian makin berkembang. Ya mungkin kayak kalau udah punya duit tadi buka usaha apa buat cabang lagi atau gimana gitu Bang. Oke, yang pernah saya tanyakan mungkin yang Anda mesti kayak itu. Rahma, ketika Anda mau mulai suatu bisnis ya, Anda menjual yang bisa Anda buat atau Anda membuat yang bisa Anda jual? Membuat yang bisa dijual atau menjual yang bisa dibuat? Menjual yang bisa dibuat. Kenapa? Karena enggak deh, ubah kan. Ya, Pak. Ubah. Membuat yang bisa dijual. Alasannya? Karena kalau kita bisa buat barang itu gitu ya, berarti passion kita, keahlian kita di situ pasti ada orang yang membutuhkan gitu. Yang membutuhkan yang barang yang kita buat gitu. Menurut Kamu saya. membuat yang bisa dijual. Iya. Tapi alasannya seperti itu. Itu bukan menjual yang bisa kamu buat. Emang iya? Nggak sih menjual yang dibuat karena kita harus terjun langsung dulu ke lapangan buatan seperti apa masyarakat gimana baru kita buat gitu Bang. Itu berarti Yang bisa. yang bisa dibuat. itu membuat yang bisa dijual. ayo ini bagaimana jelasinnya di situ masih kacau pengertiannya. Bingung sih kita. Membuat yang bisa dijual. Berarti ketika dia mau produk suatu barang, dia lihat-lihat dulu pasarnya. Dulu dijual. Baru dia buat. Kalau dia trader, baru barang dicari, baru dijual lagi. Gitu loh.
Iya, iya. Jadi sebelum mulai, dia tuh lihat dulu pasarnya apa yang sedang in nih, yang sedang laku, Iya. yang sedang tren, yang sedang diminati. Itu dia berarti membuat yang bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, kalau nggak laku, kalau nggak tren, kalau nggak lagi apa namanya in, dia nggak mau, dia nggak mau jual, nggak mau buat, percuma orang nggak ada ini, gitu ya. Tetapi kalau misalnya terbalik, yaitu dia hanya menjual yang bisa dibuat, berarti jadi jual aja, buat aja, bodo amat laku atau enggak. Oh iya, iya. Benar ya. Laku atau enggak bodo amat, dia jual aja. Nah, ilustrasinya saya pernah ditanyain ya, mungkin saya juga pernah ngomong, ditanyakan sama seorang ibu-ibu UKM, Pak, saya ini punya produk, bisa nggak dijual ke Jepang? Oh, gitu ya. Jepang berarti kan dia perdagangan ekspor ya, luar negeri. Oke. Apa produknya Bu? Produknya itu furniture. Nah, seperti bangku, meja, tempat tidur, furniture kayu. Boleh saya lihat? Oh itu tuh. Saya datang ke pabriknya, saya lihat. Kemudian ternyata itu produknya ukurannya gede-gede. Sementara kita tahu bahwa yang orang Jepang itu minimalis. Lihat aja rumahnya Doraemon. Lihat kan rumahnya Nobita, kecil ya. Saya bilang, Bu, kalau ibu jual ke Jepang, rumah orang Jepang kecil, ibu jual gede-gini, insya Allah mampet Bu rumahnya. Mampet. Taruh satu biji itu nggak bisa orang benar-benar gitu. Nah, berarti ibu ini apa nih? Menjual yang bisa dibuat atau membuat yang bisa dijual? Membuat yang bisa dijual. Menjual tapi Ibu ini gimana ya? Ayo. dia jual-jual aja gitu. Oh iya. Berarti Tapi nggak tahu lapangannya. nah, berarti dia hanya menjual yang bisa dia buat. Dia bisa buat, dijual aja, padahal ternyata Nggak bisa. karena nggak sesuai dengan minat pasar. Berarti kamu juga kalau mau jualan harus apa namanya lihat pasar. Kalau masih di tahap ini, production masih di sini nih, gitu loh. Tetapi ketika Anda sudah sampai di sini, di maturity, sudah dewasa, ini contohnya adalah seperti produk-produk yang sudah branded, sudah terkenal. Ya, pasta gigi, nggak usah saya sebutin deh, nanti di iklan. Nggak usah sebutin ya, Anda tahu lah, pasta gigi, mie instan, nggak usah saya sebutin ya. Ini kalau menjadi sponsor, oke? Mie instan atau motor, mobil, kan Anda tahu ya, ya kan? Mie instan, varian apapun dia laku-laku aja karena sudah punya nama, dia sudah maturity. Jadi varian apapun dia buat laku-laku aja. Ada rasa apa namanya, rasa kari ayam, rasa soto ayam, rasa kaki ayam, rasa enggak ada ya. Pokoknya laku-laku aja karena apa? Dia sudah mencapai puncak. Gitu. Begitu juga dengan motor, varian apapun, variasi apapun, laku-laku aja. Pasta gigi juga begitu, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, kan laku-laku aja ya. Tapi dia sudah ada di sini. Artinya ketika dia sudah sampai ke puncak, sudah maturity, sudah dewasa, maka yang berlaku adalah dia bisa menjual yang bisa dia buat. Artinya dibuat apapun jual laku-laku aja. Sudah blended, dia sudah mencapai puncaknya. Enggak usah jauh-jauh dah. Misalnya kamu mulai dari start terus naik, terus kemudian jadi supervisor, terus jadi manajer, terus kemudian jadi kepala bidang misalnya, terus kemudian naik sampai sini kamu jadi presidir. Di sini kan kamu boleh semaunya, ya kan? Iya benar. Kamu bisa perintah apa juga kan? Semuanya di bawah perintah kamu, sama. Jadi produk juga begitu. Produk kalau misalnya dia sampai sini, dia bisa menjual apapun juga. Kamu kalau jadi presiden di sini, ya semua juga bisa kamu perintah. Tapi kalau kamu di sini, kamu bisa perintahin orang. Langsung dipecat. Nah, berarti waktu di sini kamu hanya melakukan yang diperintah, benar? Ya benar. Ya kan?
Nah, kalau di sini berarti ya hanya melakukan yang diperintah. Tapi kalau di sini kamu yang menentukan apa yang mau kamu perintahkan. Jadi artinya memang yang namanya wirausaha itu begitu. Ada tahap-tahap. Ada tahapannya, ya kan? Jadi ya kayak tadi. Nah, yang paling penting justru di sininya nih, pengembangan produk. Artinya yang sering saya sampaikan kepada UKM adalah bahwa ketika itu produk belum diintroduce, di sini ini harus yang benar. Disinilah kita harus melakukan apa tuh, market intelligence, ngintip pasar yang lagi in apa, yang lagi hit apa, yang ngintip pasar orangnya sedang model kayak apa. Kalau memang baju yang seperti apa, gitu kan ya. Kalau memang itu apa makanan apa, di sini nih pentingnya nih. Jadi nggak tiba-tiba kita introduce produk kita, Langsung dikeluarin aja gitu. main langsung lempar enggak. Jadi Rahma maupun Halid ketika mau usaha, tentunya yang pertama kali melakukan adalah apa namanya, melakukan market research. Market research, oh tahu produk yang lagi in apa. Terus kemudian kamu produk itu kamu develop, kamu apa namanya, bisa kamu kembangkan. Produk itu di develop bisa dengan cara pertama, bisa dengan inovasi. Inovasi itu artinya apa namanya, ngelihat yang udah ada tapi kemudian dikembangkan, modifikasi. Gitu. Ini combro yang udah ada rasa cahapan gitu ya, misalnya. Pasti oncom dong, kan Belum tentu. Combro belum tentu oncom juga isinya. Siapa tahu isinya dinamit gitu. Enggak, ya isinya apa sukanya orang gitu loh. Nah, setelah itu kemudian bisa juga dengan imitasi, niru apa adanya gitu loh. Atau juga bisa kamu melakukan invensi. Invensi artinya kamu bikin yang baru sama sekali, yang belum pernah ada. Nah, di sini nih mainnya nih. Berarti di sini kamu harus melakukan macam-macam riset, ya, kamu harus melakukan macam-macam percobaan, tester juga kepada orang, testing ya, untuk testing rasanya, minatnya. Baru ketika kira-kira sudah mulai mendapatkan suatu bentuk yang bagus, kamu sudah pede, mulai introduce. Di sini, ya, udah mulai dapat untung belum? Belum. Yang keluar modal terus. Di sini udah mulai ada keuntungan. sedikit banget ya. Sedikit. Kalau dapat pelanggan, kalau enggak, itu kalau dapat ya. Kalau dapat sudah mulai ada tapi sedikit. Nah, di sini sudah mulai banyak untungnya. Apalagi di sini untung besar ya. Puncak. Sama juga, makanya saya katakan bahwa product life cycle itu kurang lebih sama dengan human life cycle. Sama dengan siklus kehidupan produk, siklus kehidupan manusia itu ditentukan pada masa dia sedang mengembangkan dirinya, sedang mengembangkan produknya. Kalau dia di dalam masa periode ini serius mengembangkan dirinya, baik dengan cara belajar maupun dengan cara membaca maupun dengan cara bergaul dan cara mengalami, atau kita kembalikan kepada human life cycle, terutama Anda yang masih dalam tahap product development, sudah pengembangan produk, berarti Anda harus melihat pasar yang dibutuhkan, keterampilan apa, gitu. Skill apa, kompetensi apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Dan Anda harus kerja serius untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau misalnya di masyarakat itu lagi butuh tenaga akuntansi, berarti Anda harus serius di akuntansi. Kalau yang dibutuhkan itu adalah sarjana ekonomi, berarti Anda harus serius menjadi sarjana ekonomi. Sama dengan produk, setelah dia ngeliat ke pasar, oh ini produk ini yang sedang laku, tapi di sini kamu bikinnya asal-asalan. Ya kan sama aja, kenapa ketika diintroduce ke pasar nggak laku juga, kan gitu ya? Intinya juga berarti Anda untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan, yaitu laku di pasar tenaga kerja, Anda harus mengembangkan diri dengan seoptimal mungkin, sehingga ketika Anda introduce diri Anda ke masyarakat, maka Anda mendapatkan sambutan yang baik. Indikatornya apa? Misalnya Anda ketika mengajukan
apa namanya lamaran IPK-nya bagus. Oke. Terus kemudian ketika Anda dites Anda lolos, itu kan indikatornya ya. Terus kemudian ketika diwawancara Anda tuh kemudian juga lancar, bagus gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga Anda diterima, berarti Anda introduction Anda dikenal sama dengan barang, dengan produk sudah diterima oleh pasar. Berarti Anda masuk ke lapangan kerja, Anda diterima, mulai Anda jadi karyawan. Karyawan kan mulai dari bawah juga, masa tiba-tiba kamu jadi direktur kan nggak bisa, semua juga mungkin harus bertahap gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang umum nih. Dan pertanyaan yang umum. Saya ngelihat sekarang ini mahasiswa itu kalau diajarin ya, kuliah itu sudah berlangsung katakanlah 1 jam. Kenapa sih nggak pernah ada yang mau nanya? Mungkin antara sudah mengerti, bah. Bisa juga apa ya? Masa bodoh. Kayaknya kalau masa bodoh enggak kan, Mbak. Maksudnya dia mungkin ya Loh, kalau kita lagi kuliah nggak pernah ada nanya, sibuk ngapain? malu, Mbak. Menurut saya faktor paling berpengaruh itu malu. Kalau kamu introduce kamu punya barang, kamu malu-malu, aku nggak. Kamu tuh udah lulus, terus kemudian dengan IPK yang ada dan sebagainya, terus kemudian kamu malu ngelamar ke sini, malu ah, kira-kira kamu diterima nggak? Sulit ya. Ya berarti itu sifatnya nggak bagus. Jadi bertanya dalam kuliah nggak pernah mengajukan omongan. Kan saya bilang berkali-kali, saya mau suatu situasi kelas yang hidup gitu loh, ya kan? Enak jadinya. Supaya apa? Supaya kamu juga jadi mengembang. Sama ketika kamu di sini, kamu harus banyak bertanya, harus banyak melihat, banyak diskusi, sehingga pada waktu introduce kamu tuh memperkenalkan diri. Kenapa? Dosen juga akan melihat ini anak yang rajin nih, ini anak yang pintar nih, ini anak yang tanggap nih. Oh ini anak malas nih, nggak pernah nanya, udah gitu nggak pernah datang lagi. Akan dilihat ya. Jadi realitasnya kayak gitu loh. Supaya nanti ketika Anda growth, mengembangkan diri, Anda sudah terbiasa dengan situasi yang dialogis, situasi yang penuh dengan komunikasi, tidak canggung lagi. Kalau semuanya Anda penuh dengan malu-malu, ya susah. Terus menurut pandangan Anda sendiri kan, Anda mendapatkan pelajaran itu kan semestinya banyak bertanya. Nah, jujur aja, ada kadang-kadang dosen yang nggak mau ditanya, ada. Ya kan? Tapi kan saya justru marah-marah kalau nggak ditanya, kan itu kan ya. Kenapa sebabnya gitu? Kalau kamu kenapa? Kenapa kamu juga lebih banyak diam? Hal ini saya nggak pernah nanya nih saya dalam kuliah. Ya mungkin ya karena ya saya kan punya toko ya berarti kebetulan ada yang belanja takutnya nggak kedengaran gitu suara abahnya. Setiap kuliah selalu ada di toko? Iya, saya di rumah berdua sama di rumah sama saya, adik saya ke pondok, ayah saya kerja. Setiap kali ada kuliah kamu selalu di toko dan selalu banyak pembeli? Iya, Toko apa? Toko sembako sama toko pakan sih, pakan. Yang terpenting nggak cuma kamu, rata-rata kelas sekarang begitu pasif. Saya sedih terus terang aja. Tapi terus kemudian kalau misalnya saya bereaksi, kelihatannya pada nggak suka. Ya bukan di kelas kamu. Saya bilang, ini kamu menurut kita kamu absensi kurang dari 75%. Itu pada protes tuh. Wah, saya merasa bahwa saya masuk terus gini. Bahkan kelihatannya ada yang kurang senang gitu. Saya bilang sama nih, mahasiswa sekarang mau gitu. Mungkin yang kayak gitu dia datang telat atau dipilih kali nggak tahu lah. Tapi yang jelas, kalau soal seperti itu berani ngotot. Kalau soal seperti itu berani dia. Tapi ketika bertanya di dalam pelajaran, boleh dibilang nyaris. Oke, jadi pesan saya sebenarnya ringkas saja. Saya nggak buat kalau banyak setiap kali bikin podcast. Intinya yang sekarang ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mau mengembangkan diri berwirausaha, apa yang terjadi dengan produk kita sebut sebagai product life cycle, siklus hidup produk, mulai dari product development, introduction, kemudian growth, maturity, and akhirnya decline.
Itu sama dengan kehidupan kita juga. Kehidupan kita itu dimulai dari program development, mulai dari Anda TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke universitas. Anda nggak dapat untung apa-apa, bukan nggak dapat untung ya, nggak dapat pemasukan apa-apa. Berupa duit ya, berupa ilmu mah harus ya. Berupa duit kan kamu berbohong dan berpemasukan yang ada keluar terus. Nah, baru ketika Anda sudah merasa mantap di product development, Anda mengintroduce diri Anda ke pasar tenaga kerja, atau Anda berwirausaha menjual produk Anda berarti melakukan introduction, memperkenalkan diri ke pasar kerja atau ke pasar dari produk Anda. Kalau ada peminat, maka Anda akan berkembang terus. Artinya kalau di sini Anda bagus ya, Anda bagus, Anda jadi tenaga kerja, terus kemudian Anda memang pintar, naik kan, terus karena jabatan. Dan kalau misalnya kamu di sini jelek, kuliah nggak pernah, segala macam, terus kemudian nilai juga, memang kesuksesan itu tidak ditentukan oleh IPK, tapi dalam kehidupan yang namanya belajar, mau di kursus maupun di kuliah maupun di apapun juga tetap belajar. Nggak mungkin orang yang sama sekali nggak punya pengetahuan apa-apa tiba-tiba dia bisa naik ke atas, nggak mungkin. Pengetahuan itu bisa dapat dari universitas maupun dari yang lain, itu lain hal, lain perkara. Mungkin dari pergaulan, mungkin dari bertanya dan sebagainya. Artinya tetap aja di product development kan. Nah, baru kemudian nanti dia bisa masuk kepada growth, tumbuh. Kalau memang dasarnya bagus. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya kesuksesan memang tidak tergantung pada IPK, tapi tetap tergantung kepada masa pembelajaran dimanapun juga masa pembelajarannya. Mau di universitas kah, mau di pengalaman pergaulan kah, mau dibaca sendiri kah, tetap saja dia harus belajar. Impossible orang yang nggak pernah ngapa-ngapain itu dia bisa mensukseskan dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Ya. Jadi nggak usah sedih misalnya, wah IPK saya jelek, tapi kamu bergaul. Bergaul dia hente, belajar gak enggak, IPK jelek masa bodoh, ya kira-kira Anda bisa berkembang nggak? Kan nggak mungkin bisa jadi di sini kalau Anda sama sekali nggak punya pengalaman, kan gitu ya. Gitu. Oke, jadi product life cycle sama dengan human life cycle, semuanya berjenjang dan pastinya semua akan mencapai puncak dan pada akhirnya terus. Oke, saya sebelum mengakhiri ingin Anda berpesan kepada teman-teman Anda. Paham nggak bahwa kehidupan itu semuanya diwarnai juga dengan human life cycle? Pemahaman Anda terhadap ini? Jadi untuk teman-teman mahasiswa khususnya, ketika akan merintis jadi seorang wirausaha, pasti ada tahap-tahapnya. Kalau gagal, jangan langsung udah putus asa, tapi dijadikan bahan untuk pembelajaran. Saya gitu ya. Karena memang tiap orang itu pasti akan terus berproses. Oke, Halid, kamera Halid. Ya, seorang mahasiswa itu kalau manusia yang ingin setelah kewirausahaan start belajar, tidak ingin jadi seorang wirausaha, tidak ingin Kamu jangan tegang sih, tegang aja sih, santai. Nanti kamu dilihat di siaran udah begitu mulu, biarin aja. Saya mah nggak saya itu biarin aja. Ayo, yang udah. Jika ingin jadi wirausaha, janganlah takut gagal. Jadikan itu pembelajaran untuk merubah diri kita supaya lebih maju dan terkenal banyak orang. Terkenal atau tercemar? Terkenal. Oke, barangkali kamu juga ada pengen tanya terakhir, ada nggak? Apa cukup? Seperti kayak kuliah? Cukup cukup Nggak perlu tanya apa-apa? ya mungkin ya pesan Abah kali ya buat mahasiswa semuanya. Oke. Jadi saya ingin berpesan kepada kamu berdua dan juga seluruh teman-teman. Tapi bukan pesan terakhir ya, belum. Bentar dulu. Di video ini. Jadi saya ingin berpesan bahwa sama dengan siklus kehidupan produk, siklus kehidupan manusia itu ditentukan pada masa dia sedang mengembangkan dirinya, sedang mengembangkan produknya. Kalau dia di dalam masa periode ini serius,
mengembangkan dirinya, baik dengan cara belajar maupun dengan cara membaca maupun dengan cara bergaul dan cara mengalami aventur dan sebagainya. Itu semua akan memberi bekal kepada dia, sehingga ketika dia berusaha untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, kemungkinan nanti dia akan lebih mudah untuk mendapatkan pasarnya ya. Kalau dia mau jadi pekerja, dia akan lebih mudah. Kalau dia pengen jadi pengusaha juga akan lebih mudah karena sudah pernah melakukan riset sebelumnya. Dan pasti ketika dia sudah diterima oleh masyarakat, baik produk maupun dirinya, pasti akan mengalami kenaikan, sehingga pada akhirnya dia akan mencapai puncak karir. Dan pada puncak karir itu pasti nggak mungkin nggak biar jadi jenderal pada pensiun juga, jangan biar jadi presiden juga tetap pensiun kan, jadi profesor tetap pensiun, pasti pensiun, itu nggak bisa ditolak. Nah, yang penting adalah bagaimana kita sebagai Anda masih anak-anak muda ini, bagaimana bisa how to develop yourself seriously, jangan salah-salah, karena semua tergantung Anda sendiri. Gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya pesankan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman kamu yang ikut menonton. Saya akhiri ya, saya ucapkan terima kasih kepada Rahma dan Arif ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan